Halo teman-teman, siapakah di antara kamu yang suka olahraga? Olahraga apa yang kamu gemari? Nah, setelah kamu berolahraga, tubuhmu pasti mengeluarkan keringat. Kira-kira mengapa demikian ya? Nah, hal ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Zat-zat beracun tersebut merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Proses mengeluarkan zat-zat beracun ini yang biasa disebut ekskresi. Lalu, bagian tubuh mana sajakah yang mengalami proses ekskresi ini? Yuk simak penjelasan organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Nah, sebelum itu, apakah kamu sudah tahu apa itu sistem ekskresi manusia? Sistem ekskresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi yang pertama yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Masing lapisan mempunyai fungsinya seperti gambar berikut. Kita langsung masuk saja ke lapisan kulit yang pertama, yaitu epidermis. Epidermis atau lapisan kulit ari merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk merupakan sel-sel mati yang mudah mengelupas, tidak mengandung pembuluh darah dan serabut saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Lapisan malpighi merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk, yang tersusun dari sel-sel hidup dan memiliki kemampuan untuk membelah diri. Lapisan malpighi terdapat pigmen yang dapat menentukan warna kulit dan melindungi sel dari kerusakan akibat sinar matahari. Yang kedua yaitu ada dermis. Dermis atau lapisan kulit jangat merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Lapisan dermis terdiri dari beberapa jaringan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembuluh kapiler. Fungsinya yaitu untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Yang kedua ada kelenjar keringat. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan keringat. Yang ketiga ada kelenjar minyak. Fungsinya untuk menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering. Yang keempat yaitu ada pembuluh darah. Fungsinya untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan. Yang kelima ada ujung-ujung saraf. Fungsinya untuk meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan. Yang keenam ada kantong rambut. Fungsinya sebagai tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Dan yang ketiga ada jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Kita masuk ke organ ekskresi yang kedua yaitu ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Berikut merupakan struktur ginjal. Secara umum, ginjal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu kulit ginjal. Bagian terluar ginjal biasa disebut korteks renalis, berfungsi untuk menyaring darah.
Yang kedua yaitu sumsum ginjal. Bagian tengah ginjal biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Yang ketiga ada rongga ginjal. Bagian paling dalam biasa disebut pelvis renalis, berfungsi untuk menampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Pembentukan urin melalui 3 proses. Yang pertama yaitu filtrasi, proses penyaringan sel-sel darah. Hasil dari proses filtrasi berupa urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi sudah tidak mengandung protein dan darah. Yang kedua yaitu reabsorpsi, proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi, proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Kita masuk ke organ ekskresi yang ketiga yaitu paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 atau karbon dioksida dan H2O atau uap air. Paru-paru selain berfungsi sebagai organ ekskresi juga berfungsi sebagai organ yang menjaga suhu dan tingkat kelembapan di dalam tubuh agar tetap normal. Berikut merupakan gambar struktur dari paru-paru. Tak terasa kita sudah masuk ke organ ekskresi yang terakhir yaitu hati. Hati berfungsi untuk mengekspresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ ekskresi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. Nah, itulah penjelasan organ-organ sistem ekskresi pada manusia. Jadi, organ-organ yang tergabung dalam sistem ekskresi terdiri atas kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kulit mengekskresikan kelenjar keringat, ginjal mengekskresikan urin, paru-paru mengekskresikan karbon dioksida dan uap air. Sementara itu, hati merupakan organ ekskresi yang berperan dalam proses pengekskresian empedu. Bye-bye teman-teman, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.